Nah, kalau untuk dunia sosial tadi, kunci kebahagiaan ada di tangan 3 orang, katanya Farabi. Filosof, imam, ulama. Imam itu ulama, dan raja. Karena 3 orang inilah nanti yang membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Kalau 3 orang ini sesat, masyarakat akan sesat. Kalau 3 orang ini jahil, masyarakat juga akan ikut jahil. Kalau 3 orang ini fasik, maka masyarakat akan fasik. Kunci kebahagiaan sosial ada di 3 orang ini: filosof, imam, dan raja. Raja sekarang presiden, imam sekarang para kiai, para ulama, filosof sekarang belum jadi, baru ngaji filsafat ini. Ya, kalau raja, presiden gajinya besar, ulama punya pondok ya sanggune gede, amplopnya besar. Kalau filosof nggak ada yang peduli di Indonesia ini. Filosof itu jabatan yang saya tidak tahu apa sekarang masih ada. Apa ada misalnya di Kompas dicari seorang filosof, itu tidak ada. Kamu sampai teler nyari tidak akan ketemu. Dicari seorang filosof itu tidak ada. Oke, kalau zaman dulu di Jawa namanya begawan. Begawan itu tidak pantas lagi sudah ngurusi dunia, ya memang harus ngurusi umat. Oke ya. Jadi penuntunnya kota, penuntunnya negara itu satu di antara 3. Kenapa Indonesia hari ini menurutmu kacau dan rusak? Itu pasti gara-gara 3 orang itu. Kalau bukan rajanya, pasti imamnya atau filosofnya. Kalau bukan presidennya, pasti para rohaniwannya, atau paling tidak para intelektualnya. Kuncinya di situ. Kalau 3-tiganya orang yang curang, atau orientasi kelompok, atau cari enaknya sendiri, ya nanti umatnya, masyarakatnya pasti rusak. Kalau enggak fasikoh, ya jahilah, atau jangan-jangan malah sesat, dolalah. Dalam pikirannya Farabi tadi ada pengaruh filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Karena Farabi sendiri kan disebut mu'allim as-sani, guru kedua. Karena dia mu'allim pertamanya Aristoteles. Dan Farabi nanti yang menginspirasi banyak para pemikir barat. Kesamaannya dengan Plato dan Farabi, ya, kebahagiaan itu adalah puncaknya kebaikan. Dan puncak kebaikan dan tujuan hidup itu sumbernya adalah pengetahuan. Itu sama, itu bisa ditambah itu. Bahagia itu sumbernya adalah amal baik. Amal baik itu sumbernya pengetahuan yang baik. Jadi kamu harus pinter. Kalau sudah pinter, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, maka kamu akan bahagia. Rumusnya di situ sejak minggu lalu. Tanpa kamu pinter, kamu susah melakukan kebajikan. Kalau kamu tidak melakukan kebajikan, maka kamu tidak akan bahagia. Rumusnya di situ. Pengaruh Islam jelas. Ini yang kenapa Farabi agak beda sama Plato, Aristoteles, ya karena dia Muslim. Kalau di Farabi ada namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan tinggi, ya kita menyebutnya kebahagiaan akhirat. Dan nanti di tahsilu sa'adatul dunya itu levelnya lebih rendah daripada sa'adatul quswa. Sa'adatul quswa itu yang kebahagiaan sejati, sa'adatul dunya itu yang kenikmatan tadi, ladzat. Boleh dinikmati karena sifatnya insting, tapi dia levelnya rendah dan sifatnya terbatas. Rumusnya kalau dalam Islam, kenapa orang harus bahagia? Ini gabungan Islam sama Aristoteles, sifatnya teleologis. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai karya terbaiknya, dan Allah ingin manusia bahagia. Kalau dalam Islam loh ya. Dan kebahagiaan manusia kalau dalam Islam ketika orang bisa menaklukkan jiwa-jiwanya tadi.
Menaklukkan berarti mengontrol dan menguasai. 4 keutamaan tadi itu kan sumbernya jiwa tadi. Dan jiwa ditaklukkan kalau di Islam namanya jihadun nafas. Ketika jiwa ditaklukkan, yang lahir perilaku utama, kebajikan. Ketika perilaku utama dilakukan, maka orang akan bahagia sebagai hasilnya. Jadi rumusnya itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia bahagia. Untuk bisa bahagia, orang harus melakukan jihadun nafas, menaklukkan jiwanya biar jadi nafas yang mutmainnah. Nah, ketika jiwa ditaklukkan, maka otomatis yang keluar dari manusia adalah perilaku yang utama. Ketika perilaku utama sudah keluar, maka baliknya ke dalam adalah kebahagiaan. Nah, itu rumus kalau dalam Islam. Terakhir, ini ilmu penting katanya Al-Farabi, maka setiap orang yang sudah paham punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Nah, kalau kalian nggak pengen mengajarkan, pura-pura lah belum paham. Sekarang kalau sudah ngerti, ya punya tanggung jawab itu. Karena inilah misinya agama. Kalau bahasanya Farabi, misinya penciptaan. Cara mengajarkan itu katanya Farabi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Perhatikan audiennya. Kalau audiennya awam, ya pakai metafor-metafor, pakai contoh-contoh yang menggugah mereka. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Kayak Al-Quran itu loh. Al-Quran itu menghadapi masyarakat Arab yang jahiliyah abad ke-6. Itu kan mancingnya dengan sesuai yang dipahami orang Arab zaman itu. Dipameri bidadari. Karena orang Arab zaman itu kan status sosial masyarakat, status sosial seorang pemimpin semakin tinggi kalau dia semakin banyak koleksi perempuannya. Maka dipameri, tenang aja besok di surga bisa pesen bidadari sebanyak apapun. Nah itu kan pengen dia masuk surga, tergugah untuk beramal baik. Nabi kan dulu mancing orang awam kan gitu, masyarakat awam Arab zaman itu. Barang siapa melakukan ini, dia akan dapat keuntungan ini. Barang siapa kan selalu begitu. Itu sebenarnya mancing masyarakat melakukan kebajikan. Dan hal yang sama dilakukan para wali dulu di Jawa. Untuk mancing biar orang Jawa tertarik dengan Islam, melakukan kebajikan sesuai ajaran Islam. Pakai metafor-metafor, isyarat-isyarat. Cuma yang kayak gini harusnya bukan level mahasiswa yang pakai dongeng-dongeng, pakai cerita-cerita yang menggugah jiwa, pakai motivator-motivator. Itu sudah nggak makom kalau mahasiswa. Mahasiswa kok nyari motivator, itu menurut saya tragedi. Loh iya, mahasiswa itu justru dia yang harus ngasih motivasi orang lain, malah dia nyari motivasi. Iya, kalian elit loh, intelektual. Masa untuk motivasi aja butuh orang lain, bayar mahal lagi. Motivasi dirimu sendiri, wawasanmu sudah lengkap. Tinggal mau jalan apa enggak. Kan cuma itu aja. Kalian makomnya elit. Kalau orang elit itu sebenarnya nggak terlalu butuh pembimbing. Karena banyak buku, banyak ilmu di mana-mana ada. Ya kalau di Farabi dia secara spesifik zaman itu karena belum ada internet, Al-Farabi menjelaskannya dari buku. Carilah buku yang pas. Bacalah buku-buku yang penting. Nah, itu untuk orang-orang elit. Cuma nanti ada penjelasan menarik, tak kutip di situ dari Al-Farabi, bahwa karakternya orang baca buku itu ada 3. Yang pertama, orang yang bisa langsung menyimpulkan sendiri. Ini orang pinter. Yang kedua, orang yang udan, mampu menyimpulkan tapi butuh pembimbing. Ini orang yang pinternya setengah.
paham tapi sih bingung Pak. Nah itu butuh pembimbing. Ada yang level ketiga, ndak iso menyimpulkan sama sekali, dan cenderung a priori, Allah cuma bikin rumit, Allah cuma bikin ruwet, kita ndak nyampe. Nah itu a priori sudah. Yang kayak gini ini kalau di Al-Madinah Al-Fadilah itu tugasnya pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan cuma ngopeni kesejahteraan fisiknya, tapi juga harus meningkatkan kapasitas intelektualnya. Hari ini kan pemimpin selalu sibuk biar masyarakat sejahtera, tapi secara fisik jarang diopeni kesejahteraan intelektualnya. Orang desa-desa yang nggak terlalu ngerti itu kan sasaran empuk kampanye, sasaran empuk dibohongi, dibodohi. Harusnya mereka dipinterkan. Kalau lebih banyak orang pinter, mungkin Indonesia nggak setragis ini nasibnya. Jika melihat, loh kita punya sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alamnya nomor satu, sumber daya manusianya nggak tertandingi, paling nggak dari sisi jumlahnya. Kita kan jumlahnya banyak. Kalau cuma tawuran aja siapa yang nggak Kalau berani loh tawuran sama orang Indonesia. Kan ngawatiri kalau orang Indonesia sudah ngamuk itu. Oke, itu Al-Farabi. Ya, jadi kuncinya sebenarnya keywordnya sama kayak Aristoteles kemarin. Kunci orang bahagia itu dia harus pinter. Setelah pinter dia melakukan amal baik. Dengan dia melakukan amal baik, otomatis kebaikan, kebahagiaannya akan datang. Karena dengan kepandaiannya dia akan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berapa batasnya, berapa sudah berlebihan, dan seterusnya.